Matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami, maka perlu penyampaian khusus. Dengan etnomatematika diharapkan penyampaian materi matematika mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan pulau menangkap ketam. Ketam dimakan memakai garpu. Kami dari SMP Plus Al-Kafah Kota Batam, perwakilan dari Kepulauan Riau. Perkenalkan, nama saya Rafid Ahmad Wahyudi. Di sebelah kanan saya ada rekan saya bernama Naysila Ahda Zurkanain. Dan di sebelah kiri saya ada rekan saya bernama Rayhana Bahanan. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Etnomatematika, Bangun Ruang dalam Konteks Rumah 5 Sepotong di Kota Batam. Laporan penelitian kami terdiri dari 5 bab. Bab pertama akan dijelaskan oleh saya, Rayhana Bahanan. Bab kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Naysila Adha Zulkarnain. Bab keempat dan kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafid Ahmad Wahyudi. Bab pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan pembelajaran pendidikan matematika, geometri merupakan ruang lingkup materi konsep matematika pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, geometri merupakan kajian pada matematika yang mempelajari tentang hubungan titik, garis, bidang, bangun ruang, dan hubungan satu dengan lainnya. Salah satu lingkup geometri yang dipelajari yaitu bangun ruang. Manfaat belajar geometri memiliki berbagai keunggulan, yaitu yang pertama, melatih manusia mengapresiasi dunianya secara penuh. Yang kedua, membantu mengembangkan kemampuan matematika. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan matematika. Yang keempat, digunakan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, materinya menarik dan menantang. Berdasarkan data Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase penguasaan materi bangun ruang pada soal matematika ujian nasional 2019 SMP di Provinsi Kepulauan Riau, penguasaan materi ujian tentang bangun ruang, baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi bahkan nasional, mencapai persentase di bawah 50%. Dan itu tergolong masih rendah. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjembatani konsep matematika yang bersifat abstrak dengan melalui penggunaan etnomatematika. Etnomatematika memiliki potensi untuk membangun siswa mengembangkan minat yang lebih signifikan dalam belajar matematika. Etnomatematika juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengenalkan matematika dengan budaya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengaitkan dengan salah satu rumah 5 sepotong khas Melayu yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari judul yang kami angkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara matematika dan budaya dalam seni arsitektur pada rumah 5 sepotong. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara matematika dan budaya dalam seni arsitektur pada rumah 5 sepotong. Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau masyarakat, siswa, dan guru. Bab kedua, kajian teori. Pengertian etnomatematika. Etnomatematika adalah bentuk pengaplikasian keterampilan matematika dengan konteks budaya lokal atau tempat tinggal siswa, dengan tujuan sebagai sumber belajar matematika yang menarik dan bermakna bagi siswa. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun geometri dimensi 3 yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti memiliki titik, sudut, rusuk, dan sisi. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang saling sejajar. Yang kedua, kubus.
Kubus adalah bagian dari prisma. Kubus memiliki ciri yang khas dengan ukuran panjang sisi yang sama. Yang ketiga, balok. Balok adalah prisma tegak segi 4. Dan yang keempat, limas. Limas memiliki titik puncak dan tidak memiliki sisi atas karena sisi tengahnya berbentuk segitiga. Yang kelima, tabung. Tabung adalah bangun ruang dengan bagian bawah dan atasnya berbentuk lingkaran yang sama. Yang keenam, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang dengan sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut sebagai selimut. Pengertian rumah tradisional. Rumah tradisional merupakan rumah dengan ciri-ciri khusus setiap daerah yang diwariskan secara turun-temurun yang dimanfaatkan untuk aktivitas kehidupan. Bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menjelaskan informasi secara menyeluruh dan detail. Penelitian ini dilakukan di Rumah Limas Potong yang beralamat di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Penelitian ini dimulai dari awal Mei 2022 sampai awal Agustus 2022. Subjek penelitian ini adalah pihak pengelola yang menjadi subjek tunggal yang memberikan serangkaian informasi tentang Rumah Limas Potong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip dalam etnografi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data kualitatif dari Miles and Habermas, seperti gambar di samping. Bab keempat, hasil penelitian. Dapat diketahui bahwa Rumah Limas Potong selesai dibangun pada bulan November tahun 1959. Pemilik dari Rumah Limas Potong adalah Haji Sain, dan Haji Abdul Karim adalah tukang yang menyelesaikan Rumah Limas Potong selama kurang lebih 1,5 tahun dengan upah sebesar Rp100. Keberadaan Rumah Limas Potong tersisa hanya satu di Kampung Melayu, Batu Besar. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan rehab besar terhadap Rumah Limas Potong. Berikut merupakan proses-proses yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Pertama, pada tahun 2006 mengadakan perjanjian antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pemilik rumah. Kedua, tahun 2007 perbaikan fisik rumah. Ketiga, tahun 2008 dimanfaatkan mahasiswa sebagai rumah tinggal dalam rangka kuliah kerja nyata, pelatihan membatik, dan mengayam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Keempat, tahun 2009, rapat koordinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak BP. Kelima, tahun 2010, pengadaan perlengkapan interior Rumah Limas Potong. Dan keenam, tahun 2011, peresmian Rumah Limas Potong untuk dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Rumah Limas Potong diperbaiki oleh pemerintah Kota Batam memiliki fungsi. Pertama, sebagai benda cagar budaya atau BCB. Kedua, sebagai edukasi bagi pelajar. Ketiga, bahan penelitian bagi para peneliti. Dan keempat, objek wisata bagi para wisatawan asing maupun domestik. Eksplorisasi hubungan antara matematika dan budaya dalam seni arsitektur pada Rumah Limas Potong. Berikut merupakan penjelasan dari bagian-bagian pada Rumah Limas Potong. Pertama, sengkuap merupakan tempat yang berbentuk seperti teras yang terletak tepat di depan pintu masuk. Kedua, bandung merupakan pembatas antara rumah ibu, ruang keluarga, dan juga dapur. Yang ketiga, rumah ibu merupakan ruangan seperti ruang tamu yang digunakan untuk para tamu lelaki. Dan yang keempat, dapur. Seperti pada umumnya, dapur digunakan untuk memasak. Di dalam dapur, terdapat pare yang berfungsi untuk meletakkan alat-alat masak dan makan. Pengenalan bangun ruang melalui konteks Rumah Limas Potong. Rumah Limas Potong
memiliki bentuk bangunan yang erat dengan konsep bangun ruang seperti pada gambar berikut. Kerangka rumah 5 sepotong. Apabila dilihat dari bentuknya, bangunan pada rumah 5 sepotong berbentuk bangun ruang sisi datar. Bab kelima. Kesimpulan pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa rumah 5 sepotong perlu dilestarikan di Kota Batam. Karena jumlah rumah 5 sepotong di Kota Batam sisa 1 yang ada di Kampung Melayu Batu Besar. Dan saran dari kami, rumah 5 sepotong harus dilindungi, diperkenalkan, dan dilestarikan keberadaannya. Serta konsep-konsep matematika yang dikaitkan dengan rumah 5 sepotong dapat dikembangkan dalam pembelajaran berbasis etnomatematika dan pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.